Pesantren Anak Soleh Baitul Quran adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pembinaan, pendidikan dan dakwah kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Gagasan pendirian Pesantren Anak Soleh Baitul Quran berasal dari amanat Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Kepada putra tertua beliau, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor saat ini. Bermula dari sebuah usaha pendidikan. Yang mendidik itu adalah penugasan, yang mendidik itu adalah pengajaran dan pengarahan, yang mendidik itu adalah pengawalan, yang mendidik itu adalah pelatihan, dan yang mendidik itu adalah pembiasaan dan uswatun hasanah. Terjadilah sebuah milieu dan lingkungan pendidikan yang sedemikian rupa. Dengan milieu dan lingkungan pendidikan itulah yang sebetulnya mendidik. Tapi kenyataannya bahwa lingkungan dalam pondok pesantren saja tidak cukup. Lingkungan desa juga harus baik, lingkungan sekitar pondok juga harus baik. Bermula dari pemikiran seperti inilah maka pendiri Pondok Modern Kiai Haji Imam Zarkasi mempunyai pemikiran untuk bagaimana membina masyarakat sekitar pondok. Maka didirikanlah bermacam-macam langgar dan masjid dan lembaga-lembaga pendidikan. Dari lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh langgar dan masjid itulah, maka itunya akan mewarnai desanya. Karena sebetulnya pewarnaan itu tidak cukup dengan dakwah dan lain sebagainya, tapi harus dengan pendidikan. Tapi juga ada 5 gerakannya. Gerakan membuat langgar dan masjid, gerakan dakwah, gerakan ekonomi, dan gerakan pendidikan. Nah, dari gerakan-gerakan ini ternyata hasilnya luar biasa. Ditambah dengan gerakan-gerakan, beberapa pejabat-pejabat dari kepala desa dan lain sebagainya, kalau bisa kita gontorkan. Alhamdulillah, sebagian daripada mereka itu menjadi angsor-angsor gontor. Bahkan para waroan-waroan, jagoan-jagoan di Ponorogo ini bersama dengan Gontor. Setelah Kiai Haji Imam Zarkasi wafat, gerakan ini dilanjutkan oleh putra tertua beliau, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA, beserta istri Ibu Hajah Indra Sudarsi. Di bawah asuhan beliau berdua, gerakan pembinaan dan pengembangan masyarakat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama sejak didirikannya Pesantren Anak Soleh Baitul Quran pada tahun 2004. Dari sinilah maka almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi lebih semangat lagi karena keberhasilan beliau di dalam membina masyarakat. Hal itu kemudian dilimpahkan kepada saya untuk membina masyarakat karena itu adalah urusan pribadi, bukan urusan pondok. Karena apa masalahnya? Kalau urusan pondok, pondok akan mengeluarkan dana untuk kepentingan itu. Padahal pondok tidak punya dana. Maka kami mencari dana melewati Saudi Arabia, melewati Kuwait dan lain sebagainya. Alhamdulillah mendapatkan dana untuk pendirian masjid dan langgar tersebut. Bahkan lembaga-lembaga yang lain daripada itu. Sebagai lembaga yang didirikan untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pendidikan di Pondok Modern Gontor, sekalipun secara struktural, Pesantren Anak Soleh Baitul Quran tidak berada di bawah Pondok Modern Gontor. Nilai-nilai dasar, filosofi, visi, dan misi, dan tujuan Pesantren Anak Soleh Baitul Quran mengacu sepenuhnya kepada nilai-nilai dasar, filosofi, visi, misi, dan tujuan pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor yang diterapkan untuk penyelenggaraan jenjang pendidikan usia dini dan dasar yang menjadi tumpuan perhatian Pesantren Anak Soleh Baitul Quran. Pesantren Anak Soleh Baitul Quran menghadirkan
pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa dengan mengutamakan pendidikan mental dan karakter yang bersumber pada pancajiwa, pendidikan gontor yang berupa jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Adapun visi pesantren anak soleh adalah menjadi pusat pendidikan Al-Quran pada jenjang usia dini dan dasar, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sedangkan misinya ialah menyiapkan generasi Islam yang unggul, berkualitas menuju terbentuknya khairul ummah. Menyiapkan mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, memiliki pengetahuan dasar Islam yang mantap, sanggup berkhidmat kepada masyarakat, serta menyiapkan warga negara yang berkepribadian, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pesantren anak soleh Baitul Quran, kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini ditata struktur kelembagaannya, sistem keorganisasiannya, serta manajemen dan administrasinya. Sebagai langkah awal, pesantren anak soleh Baitul Quran saat ini menaungi 3 lembaga, yaitu Lembaga Pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran (LPTPA), Lembaga Pembinaan Pendidikan Dasar (LPPD), dan Lembaga Tahfidz Al-Quran (LPTA). Ketiga lembaga inilah yang saat ini secara operasional menangani pembinaan kegiatan-kegiatan pendidikan dan dakwah kemasyarakatan di bawah pesantren anak soleh Baitul Quran. Ratusan masjid dan langgar telah kita dirikan, dan ratusan TPA, playgroup, kemudian sanawiyah, aliyah, dan SMA berdiri di sekitar Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Karena banyaknya ini seluruhnya dan tidak mempunyai kantor, maka saya mempunyai pikiran untuk membuat kantor dan membuat sentral daripada gerakan itu tidak di rumah saya, tetapi di tempat yang namanya Baitul Quran. Baitul Quran inilah yang mengelola daripada TPA dan yang mengelola playgroup. Dan TPA di seluruh Ponorogo jumlahnya 532, termasuk Madiun dan Magetan. Tapi yang hidup hanya 350-an. Itu baru TPA. Belum playgroupnya 45. Belum SMA-nya ada 3. Belum sanawiyah aliyahnya. Belum pondok pesantrennya. Ada 11 pondok pesantren yang kami ikut mendirikan di kota Ponorogo ini. Dari sinilah maka kami mendirikan Baitul Quran untuk sentralisasi mereka itu semuanya. Dan dalam rangka pembinaan mereka, penataran dai, penataran guru-guru, penataran para penggerak-penggerak dan lain sebagainya seperti itu. Dalam sistem pendidikannya, PAS Baitul Quran mengintegrasikan antara pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini dilakukan dengan menerapkan kurikulum yang terpadu, yang dalam sebuah sistem yang bersifat holistic education, untuk mengembangkan semua aspek pengembangan pribadi seorang anak didik, sehingga dengan demikian terlahirlah generasi yang unggul. Unggul dalam iman, Islam, dan ihsan yang mensinergikan antara kesalehan spiritual, keluhuran moral, kecerdasan intelektual, kepekaan sosial, dan kesehatan fisik. Untuk mewujudkan tujuan itu, kegiatan pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Santri pesantren anak soleh juga diajak belajar langsung dari lingkungan di luar kelas di sekitar mereka. Sistem belajar langsung dari alam di sekitar mereka berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, persawahan, sungai, dan lain-lain. Cara ini dapat menjadikan santri pesantren anak soleh memperoleh pengalaman belajar langsung dari sumber-sumber pembelajaran yang lebih real dan aplikatif, serta tentu saja pembelajaran seperti ini dapat menghadirkan suasana yang lebih menghibur dan menyenangkan. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi santri, pesantren anak soleh Baitul Quran
juga menyelenggarakan berbagai kompetisi antar anggota pesantren anak soleh melalui kegiatan Festival Anak Soleh, senam massal, pawai ta'aruf, dan lain-lain. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan santri, tetapi juga guru-guru sekolah yang tergabung dalam pesantren anak soleh Baitul Quran. Di antara keterampilan yang dilombakan ialah membaca Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, hafalan Asmaul Husna, praktek sholat berjamaah, membaca puisi, menyanyi, menari, melukis, mewarnai, dan bercerita. Mengingat pentingnya peran guru dalam pendidikan, pesantren anak soleh Baitul Quran mengadakan berbagai kegiatan pelatihan dan penataran untuk guru, antara lain di Poso, Gontor 5 Putri Kediri, dan Boyolali, Jawa Tengah. Juga diadakan studi banding ke berbagai lembaga untuk menambah wawasan dan pengalaman, antara lain ke KBTK Al-Hikmah Surabaya, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Surabaya, KBTK Anak Saleh Malang, KBTK Restu Malang. PAS juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di luar kelas dalam rangka meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kemampuan para guru-guru dan juga bahkan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya cita-cita pendidikan di lingkungan PAS Baitul Quran. Di antara kegiatan-kegiatan itu adalah pelatihan, workshop, dan magang untuk para guru, pengurus, dan juga untuk masyarakat. Demikian pula PAS mengadakan peringatan hari-hari besar Islam seperti peringatan Muharram, Zulhijjah, yaitu pada hari Idul Adha. Juga diadakan kegiatan buka bersama masyarakat. Di samping itu, PAS Baitul Quran juga mengadakan praktek manasik haji untuk anak-anak supaya memberikan pengalaman kepada mereka sejak usia dini mengenai praktek ibadah haji. Untuk lebih meningkatkan pengalaman serta wawasan para guru-guru, juga diadakan studi banding ke berbagai lembaga yang sudah maju dan berkembang. Pada bulan Syawal, PAS Baitul Quran juga mengadakan kegiatan halal bihalal untuk guru, pengurus, wali murid, dan semua warga PAS Baitul Quran. Pada event-event tertentu, PAS mengadakan PAS Peduli korban bencana alam dengan melalui berbagai kegiatan sosial untuk masyarakat yang kena bencana. Gerakan Ayo Sholat juga menjadi bagian kegiatan PAS yang sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam beragama. Kegiatan yang lain adalah wisuda bersama lulusan playgroup dan TK di lingkungan PAS Baitul Quran, dan wisuda ini diikuti oleh seluruh lembaga yang berada di bawah naungan PAS Baitul Quran. Di samping PGTK, wisuda juga diadakan untuk lulusan Taman Pendidikan Al-Quran PAS Baitul Quran. Dan demikian pula berbagai kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh PAS Baitul Quran. Untuk mendukung terwujudnya program-program yang telah dicanangkan, Pesantren Anak Soleh Baitul Quran menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, BNI Syariah, Pondok Pesantren Darul Quran Jakarta pimpinan Ustadz Yusuf Mansur, Yayasan Ar-Rahmah Jakarta, dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Surabaya. Pesantren Anak Soleh Baitul Quran menciptakan generasi Islami untuk kejayaan bangsa.